Halo guys, kembali lagi di Run Movie. By the way, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja ya. Kali ini gue akan menceritakan sebuah alur film berjudul Wrong Turn tahun 2003. Film ini diawali dengan diperlihatkannya hutan lebat di pelosok West Virginia. Terlihat sepasang kekasih pecinta alam sedang melakukan kegiatan panjat tebing yang ekstrim. Si lelaki sudah sangat lihai memanjat, namun si cewek terlihat sangat kewalahan. Dan ketika si cowok berhasil naik ke atas duluan, ia pun pamer kepada si cewek. Dan ketika si cewek meminta tolong untuk menariknya karena sudah tidak kuat, tiba-tiba pegangan si cewek lepas dan hampir jatuh. Lalu setelah itu, tiba-tiba si cowok menghilang entah kemana. Si cowok seperti dibunuh seseorang dengan darah yang muncrat ke muka ceweknya. Lalu si cowok pun terlempar dari atas tebing. Si cewek pun panik. Lalu ia pun ditarik ke atas dengan paksa. Dirasa nyawanya dalam bahaya, ia pun segera memotong tali tersebut. Dan ia pun berpegangan pada batu tanpa tali. Namun ia pun akhirnya terjatuh. Tapi untung saja ia tidak mati. Ia pun melihat pacarnya sudah tidak bernyawa. Dan tiba-tiba terdengar suara ketawa aneh dari atas tebing. Ia pun segera berlari menjauhi lokasi itu dengan rasa takut yang luar biasa. Hingga ada jebakan yang mengenai kakinya sampai terjatuh. Dan ia pun akhirnya tewas sebelum menjangkau mobilnya. Dan film pun dimulai dengan diperlihatkannya laporan-laporan kasus orang hilang di daerah tersebut yang menyatakan bahwa memang tempat itu benar-benar sangat berbahaya. Kemudian scene beralih kepada seorang pria bernama Chris yang berkendara melintasi hutan West Virginia. Terlihat ia sangat terburu-buru karena harus menghadiri interview pekerjaan. Namun sialnya ia malah kejebak macet di jalan tol. Karena penasaran, ia pun keluar dari mobilnya dan bertanya kepada sopir truk di depannya. Sopir truk itu menjawab, di depan terjadi kecelakaan sebuah mobil tanker bahan kimia yang tergelincir dan cairannya tumpah di jalanan dan kemacetan akan memakan waktu yang lama. Ia pun kembali ke mobilnya dan berputar arah. Ia pun mencari jalan alternatif menuju ke selatan. Hingga sampailah ia di pom bensin milik Pak Cungkring. Ia pun bertanya jalan, namun si Cungkring yang lagi mabuk tuak tidak tahu apa-apa. Chris pun berinisiatif mengecek peta tua di sana dan melihat ada sebuah jalan yang membelah hutan untuk menuju ke selatan. Namun sepertinya jalur itu jarang sekali digunakan orang-orang. Ia pun berpamitan dengan Pak Cungkring dan Pak Cungkring pun berbicara, "Hati-hati saat melintasi jalan itu, Tong." Seolah ia mengetahui sesuatu yang berada di tempat itu. Chris pun pergi dengan kecepatan tinggi hingga sampailah ia di jalan bercabang yang tadi ia lihat di peta. Ia pun sedikit ragu, namun mau bagaimana lagi, ia pun mengambil jalur kiri dan kembali tancap gas. Di perjalanan, ia pun melihat beberapa hewan yang mati seperti diburu seseorang. Ia pun merasa heran hingga ketika ia mengambil kaset CD yang terjatuh, ia pun menabrak mobil yang parkir di pinggir jalan kecil itu. Sontak si pemilik mobil itu berhamburan keluar dan bertanya tentang keadaan Chris dan apakah ia mabuk. Chris pun berjanji akan mengganti rugi. "Lagian kenapa mobil kalian berada di sini?" Mereka pun menjawab mobilnya pecah ban karena melindas rantai berduri di tengah jalan. Awalnya mereka semua mengira itu semua hanya kebetulan. Namun seorang cewek seksi bernama Jessie menegaskan rantai ini diikat di pohon melintasi jalan, seakan sengaja menjebak mobil-mobil yang melintas. Hingga mereka berempat termasuk Chris memutuskan untuk pergi mencari pertolongan di sekitar jalan ini. Dan sepasang kekasih menunggu di mobil. Mereka berdua pun sedang santuy ngudut di atas mobil, tanpa tahu ada seseorang yang sedang mengintai mereka dari dalam hutan. Lalu si cewek pirang ini pun melorotkan celana cowoknya untuk dilakukan pengemutan es krim si cowok.
Di sisi lain, 4 orang yang sedang mencari bantuan pun dibuat heran ketika melihat adanya api bakaran di pinggir hutan. Mereka pun berteriak-teriak mencari bantuan, namun nihil. Kembali kepada dua sejoli, setelah selesai melakukan pengencrotan, ia pun ke mobil Chris untuk mencari udut. Dan tiba-tiba si cowok pun menghilang entah kemana. Setelah mendengar suara aneh di hutan, cewek pirang itu pun mencari kekasihnya itu, menyusulnya ke dalam hutan, dan tiba-tiba ia melihat potongan kuping yang terletak begitu saja. Lalu ia pun takut dan mundur secara perlahan, hingga ia pun tewas dibunuh psikopat menggunakan kawat berduri. 2 orang sudah tewas, tersiksa 4 orang lagi. Chris dan Jesse pun akhirnya hanya menemukan jalan buntu di ujung jalan. Mereka pun kebingungan harus bagaimana. Lantas mereka pun melanjutkan perjalanan, dan setelah berjam-jam mereka mencari, akhirnya mereka menemukan sebuah gubuk tua di tengah hutan yang terdapat banyak mobil rongsok di sana. Jesse mulai curiga dan merasa tidak enak. Namun karena dalam kondisi darurat, mereka pun memberanikan diri untuk masuk dan melihat di dalam rumah sangatlah berantakan. Mereka pun mencari-cari jika ada telepon rumah untuk memanggil bantuan, namun nihil. Yang mereka temukan hanyalah barang-barang rongsok yang entah dari mana asalnya. Kemudian si cewek bernama Carly tiba-tiba kebelet pipis. Ia pun masuk ke WC yang sangat bau. Ia pun melihat gigi-gigi aneh di dalam toples. Sementara itu, Chris membuka kulkas dan alangkah kagetnya, ia melihat banyak sekali daging-daging aneh seperti daging manusia di dalam kulkas. Dan Jesse menemukan kawat besi di rumah itu. Seketika, mereka panik dan yakin kalau rumah ini adalah rumah psikopat. Dan sialnya, di saat yang bersamaan, mobil psikopat datang dengan menderek mobil-mobil mereka. Sontak mereka panik dan mencoba berlari ke pintu belakang. Namun tak ada pintu di belakang rumah. Dan akhirnya para psikopat itu pun memasuki rumah. Chris dan yang lainnya bersembunyi dengan penuh rasa was-was, hingga mereka melihat mayat si pirang dibawa ke rumah itu untuk direndang. Si pirang pun dinaikkan di atas meja dan dipotong-potong. Singkat cerita, setelah puas dengan daging si pirang, para psikopat itu pun tertidur pulas. Lalu Chris dan lain, namun ketika mereka membuka pintu, engsel pintunya pun berbunyi. Chris pun menahannya, namun tiba-tiba Chris pun lari terbirit-birit ke hutan karena mereka ketahuan para psikopat kanibal. Dan Chris pun melihat para psikopat itu mengeluarkan mobilnya untuk mengajar mereka dengan cara lain. Chris dan lainnya pun semakin panik dan lari ke dalam hutan. Dan akhirnya mereka sampai di suatu tempat. Terdapat banyaknya bangkai mobil bekas pembegalan psikopat. Suasana semakin mencekam ketika tiba-tiba rombongan psikopat datang yang mengetahui mereka ada di sana. Psikopat-psikopat itu pun mencari keberadaan mereka, dan Chris mempunyai siasat dengan mengalihkan perhatian mereka, sedangkan yang lain berusaha merebut mobil tersebut. Namun dengan kehebatan psikopat menembak, Chris pun tertembak di kakinya. Dirasa Chris dalam bahaya, si cowok keriting pun berusaha mengalihkan perhatian. Beruntung ia masih bisa selamat. Chris dan kedua cewek itu pun bergegas mencuri mobil psikopat sambil dikejar-kejar dengan ketawa yang mengerikan. Si keriting yang lari kencang melintasi hutan dan bertemu mobil yang dikendarai Jesse. Namun psikopat dengan cepat memanahnya hingga si keriting pun tewas seketika. Dirasa si keriting tidak punya harapan, mereka pun pergi ngebut dan si keriting menjadi santapan para psikopat. Singkat cerita, kemalangan pun datang karena jalan yang akan dilewati terhalang pohon tumbang. Mereka pun harus berjalan di tengah hutan sampai akhirnya mereka menemukan sebuah menara pengawas. Mereka pun berusaha naik ke atas menara tersebut.
Di sana mereka menemukan kotak P3K dan mengobati luka dari Chris. Sedangkan si Carly menemukan sebuah radio. Mereka pun berusaha meminta bantuan namun tidak ada jawaban. Tiba-tiba para psikopat pun mendekati di mana mereka berada. Ketika para psikopat akan pergi, tiba-tiba radio pun menyala dan menimbulkan suara yang keras. Mereka pun akhirnya diserang di atas menara. Dirasa tidak ada jalan masuk, psikopat pun membakar menara tersebut. Chris dan yang lainnya pun panik, hingga mereka memutuskan untuk melompat ke pohon satu persatu. Mereka pun berhasil. Namun sepertinya para psikopat pun tahu mereka ada di atas pohon, hingga mereka mengutus psikopat krucil untuk menyerang mereka dari atas pohon. Sedangkan psikopat yang besar-besar memanah mereka. Dan benar saja, ketika si Carly akan melangkah, ia pun dikampak di bagian mulutnya sampai tubuhnya jatuh dari atas pohon. Tersisa Chris dan Jesse. Chris pun berencana menjatuhkan psikopat krucil dengan dahan pohon, sedangkan Jesse memancingnya. Psikopat pun terjatuh dari pohon. Chris dan Jesse pun berhasil lolos. Meski terus dikejar-kejar psikopat tersebut, mereka pun bersembunyi di balik air terjun sampai pagi pun datang. Chris dan Jesse pun melanjutkan pelarian hingga akhirnya mereka menemukan jalan besar, dan ketika mereka akan turun, mereka pun dilempar sebuah kampak. Chris pun dilempar ke jurang dan Jesse pun diculik. Melihat ada mobil polisi, Chris pun segera meminta tolong. Namun polisi itu pun tewas ketika dipanah tepat mengenai matanya. Chris pun segera bersembunyi di bawah mobil polisi yang dibawa oleh psikopat untuk membebaskan Jesse. Di sisi lain, Jesse pun sedang diikat oleh psikopat hingga Chris pun sampai di rumah psikopat itu kembali. Ia pun mempunyai ide, sementara psikopat sedang sibuk mengurus tangkapannya. Lalu terjadilah adegan pertarungan yang menegangkan. Chris menabrak gubuk itu dengan menggunakan mobil polisi dan bertarung dengan gerombolan psikopat. Ia pun berhasil melumpuhkan satu psikopat besar dengan sebuah kunci dan membebaskan Jesse. Namun psikopat lain datang dan akan mengampak Chris. Untung saja Jesse segera bebas dan memanah kepala psikopat itu. Tak hanya itu, datanglah psikopat krucil menghajar Chris dan Jesse. Dan akhirnya si krucil pun dikampak Jesse hingga tewas. Chris pun mengambil senapan yang hanya sisa satu peluru saja, dan ia pun menembak mobil yang berisi bahan bakar di dalam gubuk tersebut. Dan gubuk psikopat itu pun meledak dengan sangat dahsyatnya. Singkat cerita, Chris dan Jesse pun pergi menggunakan mobil derek psikopat. Ia pun kembali ke pom bensin Pak Cungkring. Namun Pak Cungkring sangat terkejut melihat Chris dan Jesse selamat dari serangan psikopat kanibal penghuni West Virginia. Chris pun mengambil peta di sana dan pergi bersama Jesse. Di malam hari, ada polisi India yang sangat bodoh datang di saat semua sudah teratasi. Bahkan dengan api yang sangat padam, menandakan dia sangat-sangat telat sekali. Ia pun memeriksa TKP dan psikopat menebas polisi itu. Film pun tamat.